Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi nih kali ini kita bakalan ngelanjutin dong buah series yaitu BTTH season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setibanya Xiaoyan dan kawan-kawan di wilayah barbar, mereka tak sengaja bertemu dengan sekte bunga yang dikepung oleh sekte langit hitam. Sontak, karena pemimpin sekte bunga adalah Yun Yun, Xiaoyan memutuskan untuk membantunya dan berhasil menyapu bersih para musuhnya. Tapi meskipun begitu, Xiaoyan juga menerima serangan balik atas penggunaan tubuh kristal pajranya. Jadi dikatakan tubuh fisik dari Xiaoyan lah yang masih belum terlalu kuat, membuat setiap ia menggunakan teknik bertarung pasti akan terkena serangan balik. Yun Yun yang melihatnya awalnya sempat terdiam, sampai pada akhirnya mereka pun mengobrol santai. Di sana, melihat semua anggota sekte bunga yang rata-rata sudah terluka, Xiaoyan juga memberikan beberapa pil pemulihan. Sontak, Yun Yun dan jajaran pun sangatlah berterima kasih. Tapi jelas karena sekte bunga dan Papilion Xingyun sejatinya adalah teman, Xiaoyan tak terlalu mempermasalahkannya. Pada akhirnya Yanran, Xinglin dan Dewi Tabib lah yang membantu mengobati para anggota itu. Sementara untuk Cailin, layaknya cewek yang mudian serta cemburuan, ia hanya menunjukkan muka arogan saja, ya kan? Waduh. Di sanalah sembari mengobati para anggota, Yun Yun menceritakan kalau mereka sudah 5 hari berada di sini. Tapi sayangnya karena mereka tak memiliki peta yang akurat, mereka pun terjebak di wilayah binatang buas dan disergap oleh sekte langit hitam. Yang ternyata tetua Xinghua dari sekte bunga sudah resmi menghembuskan napas terakhir ya lur yang. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung menawarkan agar mereka pergi bersama saja. Nyatanya, dengan dua kekuatan saling bergabung, peluang untuk selamat juga semakin besar. Awalnya Yun Yun sangatlah ragu akan hal itu, tapi mengingat kalau para pasukannya sudah banyak yang terluka dan kemungkinan tak akan bisa berbuat banyak, Yun Yun pun akhirnya setuju untuk pergi bersama. Saat itulah tetua pun mengatakan dibandingkan dengan kekuatan lain mereka sudah tertinggal jauh karena memang beberapa kekuatan seharusnya sudah tiba di platform wilayah kuno. Platform wilayah kuno adalah sebuah titik poin di mana para binatang buas tak akan ada yang bisa mendekatinya. Alhasil Xiaoyan pun tak mau membuang waktu dan berniat untuk segera pergi ke sana. Tapi tiba-tiba mereka pun kembali kedatangan tamu yang tidak diundang. Cailin yang panik segera mengaktifkan formasi penyembunyi aura. Yang ternyata tamu itu adalah monster ular iblis surgawi, sebuah eksistensi yang sudah setara dengan puncak Dozun 5 putaran. Barulah terungkap kalau Yun Yun dan kawan-kawan sebelumnya terjebak di markas dari ular tersebut. Beruntungnya mereka masih bisa melarikan diri. Mendengar itu bukannya gentar, Xiaoyan malah teringat dengan catatan di buku kuno, di mana di markas dari ular iblis terdapat sebuah kolam roh iblis. Dan kolam roh iblis inilah yang bisa meningkatkan kekuatan fisik. Pada akhirnya demi melatih tubuh kristal Fajra, Xiaoyan awalnya berniat untuk menyusup seorang diri ke dalam markasnya sebelum ular kembali. Tapi jelas karena tindakan itu sangatlah beresiko, para ciwi-ciwi pun memutuskan untuk menemaninya. Apalagi Xinglin selaku pemilik mata ular 3 bunga bisa mengendalikan monster ular. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Yun Yun yang mengetahui lokasi pastinya segera memimpin jalan. Singkat cerita mereka pun sudah berada di depan dari kolam rohnya. Jadi kolam roh ini ternyata adalah tempat dari ular iblis untuk melahirkan keturunannya agar para keturunan bisa memiliki energi yang cukup. Dikatakan selama ratusan tahun, ular iblis terus mengumpulkan harta langit dan bumi untuk dicampurkan ke dalam kolam.
Dan oleh sebab itulah, Xiaoyan ingin memanfaatkan kolam rohnya untuk meningkatkan tubuh Pajranya ke tahap terakhir. 修炼至巅峰状态。 Namun sialnya belum sempat mencapai kolam tersebut, ular iblis ternyata sudah kembali dan langsung menyerang mereka semua. Yang ternyata layaknya eksistensi di tingkat puncak, ular iblis tak bisa diremehkan sama sekali. Bahkan teknik mata milik Xinglin bisa di-counter dengan begitu mudah ya lur ya. Awalnya Xiaoyan yang tak mau mengambil resiko lebih memutuskan untuk mundur terlebih dulu. Sayangnya ular iblis lah yang tak mau melepaskannya dan langsung menutup jalan keluar. Pada akhirnya mau tak mau mereka pun mencoba untuk melawan dengan cara berpencar. Di sanalah Xiaoyan pun sadar kalau mereka harus melemahkan kekuatan dari ularnya dulu supaya Xinglin bisa menjinakkannya. Terlihat di sana adegan kejar-kejaran pun masih terus terjadi. Sampai Dewi Tabib akhirnya memecah pertarungan dengan teknik penjara racun. Tapi sayangnya teknik tersebut bisa ditembus dengan begitu mudah. Bahkan kali ini sang ular sudah berada tepat di belakang mereka ya lur ya. Saat itulah dalam keadaan yang mendesak mau tak mau Xiaoyan pun menggunakan lagi teknik tubuh Pajranya. Terjadi pertarungan. Sayangnya dengan kekuatan fisik yang masih belum terlalu kuat, Xiaoyan sangatlah kewalahan. Sontak para cewek yang menyadari akan hal itu, mereka lah yang kali ini bekerja sama untuk membantu. Cailin dengan teknik panahnya dan Yun Yun dengan teknik angin meteor. Tanpa diduga, combo dua serangan itu sudah bisa membuat sang ular tersudut. Hingga pada akhirnya langsung dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk memberikan serangan telak. Belum sampai di situ, Dewi Tabib lagi-lagi tak mau kalah dan segera menunjukkan teknik mata air 1000 ilusinya. Kali ini sang ular benar-benar langsung terkurung ya lur ya. Tentunya tanpa banyak basa-basi lagi, Xinglin pun bergerak cepat untuk menjinakkannya. Mata siluman akhirnya dikeluarkan. Namun sayangnya meskipun berhasil menanamkan segel ke tubuh dari sang ular, Xinglin bilang kalau ia hanya bisa mengendalikannya sementara saja dan tak bisa menjinakkannya secara penuh. Jadi dalam waktu tertentu Xiaoyan harus segera melatih tubuh fisiknya. Dengan ini urusan ular pun diserahkan kepada para bidadari sedangkan Xiaoyan langsung masuk ke dalam kolam. Awalnya karena energinya yang terlalu murni, Xiaoyan sempat dibuat oleng. Tapi untungnya King kita ini masih bisa mengatasinya dan mulai menyerap energi yang ada di sana. Xiaoyan bahkan menggunakan teknik tubuh klonnya untuk mempercepat penyerapan. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu. Di sanalah Xinglin pun sudah tak tahan lagi, membuat segel ular pun akhirnya bisa terlepas. Saat itulah menyadari kalau energi kolam sudah diserap oleh seseorang, sang ular benar-benar sangatlah marah. Tapi jelas untuk yang kali ini, Cailin dengan mode piton putihnya lah yang turun tangan demi melindungi Xiaoyan. Terjadi pertarungan antara dua monster ular. Awalnya Cailin masih bisa memberikan perlawanan dengan berbagai teknik miliknya. Tapi sayangnya dominasi pun mulai terlihat yang lebih condong ke arah dari sang ular. Sampai tepat ketika Cailin ingin ditelan, The King Xiaoyan akhirnya muncul ya kan. Dengan wujud raksasa dari tubuh Pajra, Xiaoyan segera menyelamatkan istri tercinta. Bahkan Xiaoyan juga bisa memberikan pukulan telak layaknya tinju dari Saitama ya lur ya. Di momen itulah mereka pun saling bertatap manja dengan tatapan yang penuh cinta. Tapi pertarungan belum berakhir sampai di sini. Ular iblis ternyata masih bisa bangkit kembali. Namun jelas berbeda dengan pertarungan tadi, Xiaoyan yang sudah meningkatkan tubuh fisik benar-benar menunjukkan dominasinya. Ular iblis yang sebelumnya sangatlah kuat, sekarang hanya dibuat seperti mainan anak. Dalam sekejap saja dengan rentetan tekniknya, Xiaoyan bisa mengalahkan sang ular tersebut ya lur ya. Widih, sikat King. 2-0 by the way ya, Epos RRQ. Waduh, kenapa bahas ML ini ya?
Oke, back to the game. Ternyata Xiaoyan beneran berhasil melatih teknik tubuh pajarannya hingga setinggi 33 meter ya lur ya. Sebaliknya Xinglin yang tak bisa mengendalikannya secara penuh hanya bisa meminta maaf. Tapi jelas Xiaoyan tak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan Xiaoyan malah memberikan ular tersebut kepada Xinglin ya kan. Alhasil hanya satu perintah lah yang keluar. Setelah beristirahat, mereka akan segera menuju ke platform wilayah kuno ya lur ya. Namun sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Xiaoyan? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, setibanya di platform wilayah kuno, Xiaoyan bertemu dengan berbagai orang, termasuk dengan rival lamanya juga, ya kan? Wede, seru nih. Tapi sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya. Kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.